Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rena Dwi Andi Aryaningsi dari HSA semester 3 ingin mempresentasikan mengenai corporate culture. Corporate culture merupakan suatu pola asumsi dasar yang diciptakan, ditemukan, atau dikembangkan oleh kelompok tertentu sebagai pembelajaran untuk mengatasi masalah adaptasi eksternal dan integrasi internal yang resmi dan terlaksana dengan baik, dan oleh karena itu dianjurkan kepada anggota-anggota baru sebagai cara yang tepat untuk memahami, memikirkan, dan merasakan terkait dengan masalah-masalah tersebut. Di sini ada budaya perusahaan. Nah, menurut Al-Ghazali mengatakan, etika adalah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa yang dengannya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah karena memerlukan pemikiran dan pertimbangan, sehingga jika sifat itu tertanam dalam jiwa, maka perbuatan-perbuatan yang baik dan terpuji akan tercipta menurut akal dan syariah. Yang kedua itu budaya. Menurut Robin mengatakan budaya adalah sistem makna dan keyakinan bersama yang dianut oleh para anggota organisasi yang menentukan sebagian besar cara mereka bertindak satu terhadap yang lain dan terhadap orang luar. Selanjutnya itu ada budaya perusahaan. Menurut Glasser mengatakan budaya perusahaan adalah pola dari kepercayaan, simbol-simbol, ritual-ritual, dan mitos-mitos yang berkembang dari waktu ke waktu serta berfungsi sebagai perekat yang menyatukan organisasi. Di sini ada implementasi konsep budaya. Yang pertama itu ada komitmen. Seluruh karyawan merupakan hal terpenting agar terciptanya budaya atau persyaratan mutlak bagi terpeliharanya budaya perusahaan, dimulai dari pemimpin puncak hingga karyawan lapisan terbawah. Komitmen tidak sekedar keterkaitan secara fisik, tetapi juga secara mental. Dengan demikian, terbentuk suatu lingkungan kerja dengan ukhuwah yang sangat tinggi. Komunikasi antar karyawan berjalan dengan baik, hubungan satu bagian dengan bagian lain berjalan baik, dengan sistem dan prosedur yang standar dan terukur. Juga terbentuk tim kerja yang solid, kompak, dan peduli satu sama lain. Yang kedua itu ada budaya perusahaan. Implementasi budaya perusahaan tidaklah mudah. Upaya ini membutuhkan kerja keras, contoh serta teladan dari pemimpin, plus komitmen dari seluruh karyawan dan bahkan stakeholder. Budaya perusahaan hanya akan menjadi slogan atau hiasan tulisan yang terpampang di dinding-dinding kantor jikalau tidak diimplementasikan atau dipraktikkan secara nyata dalam aktivitas kerja sehari-hari. Tantangan implementasi budaya perusahaan terutama berlaku kepada para pemimpin karena merekalah yang diharapkan menjadi qudwah atau teladan bagi para karyawan yang dipimpinnya. Nah, selanjutnya itu ada manfaat budaya perusahaan. Itu yang pertama ada alat ukur untuk mencapai suatu tujuan. Budaya perusahaan unggul dapat dimanfaat sebagai alat ukur mencapai suatu tujuan. Dengan mendudukkan pengembangan budaya sebagai suatu rekayasa meraih kemajuan, budaya perusahaan telah menjadi andalan daya saing perusahaan. Budaya organisasi unggul bukan lagi dipahami dalam semangat romantisme mengapa suatu perusahaan dapat mencapai sukses, tetapi dipahami secara proaktif untuk melihat masa depan dalam kancah persaingan yang sangat sengit di tengah arus globalisasi dan mundurnya batas-batas wilayah. Dalam konteks budaya perusahaan sebagai alat manajemen ini pula, maka budaya perusahaan unggul dapat dianggap sebagai bagian dari strategi perusahaan dalam meraih tujuan. Budaya perusahaan telah hadir sebagai bagian dari sinergi yang menghasilkan perkembangan dan kemajuan organisasi. Manfaat budaya perusahaan selanjutnya ada meningkatkan produktivitas. Manfaat dari budaya perusahaan itu akan mempunyai dampak positif yang sangat kuat terhadap perilaku para anggotanya, termasuk kerelaan untuk meningkatkan produktivitas. Artinya, budaya perusahaan yang kuat akan menumbuh suburkan tanggung jawab yang besar
dalam diri individu sehingga akan berupaya semaksimal mungkin untuk menampilkan kinerja yang paling memuaskan tanpa harus selalu diawasi oleh atasan. Selanjutnya itu ada karakteristik budaya perusahaan. Nah, di sini menurut Robin, budaya perusahaan memiliki karakteristik. Di dalamnya beberapa karakteristik budaya perusahaan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama itu ada inisiatif individual dalam organisasi. Nah, di sini misalkan inisiatif kita bekerja niat dengan hati, jadi kita ngejalaninnya dengan enak, ikhlas. Yang kedua itu ada pengarahan dalam organisasi. Pengarahan dalam organisasi maksudnya di sini tuh atasan mengarahkan kepada bawahannya gimana cara kerja yang baik. Yang ketiga itu integrasi dalam organisasi. Keempat, dukungan dari manajemen dalam komunikasi. Maksudnya di sini tuh ya, dukungan dari manajemen dalam komunikasi. Manajemen harus selalu berkomunikasi dengan baik dengan karyawan-karyawannya, sehingga dukungan itu sangat penting dalam meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Yang kelima itu pola komunikasi dalam organisasi. Keempat itu keenam kontrol. Ketujuh identitas. Kedelapan sistem imbalan. Mungkin di sini sistem imbalan itu maksudnya bonus kerja. Yang kesembilan itu toleransi terhadap tindakan berisiko. Kesepuluh toleransi terhadap konflik. Di sini juga menurut Abdul Manan yang membahas mengenai karakteristik budaya perusahaan dalam perspektif Islam. Yang pertama itu satu, bekerja merupakan ibadah, yang artinya sebagai ketika seseorang melakukan aktivitas ataupun bekerja dalam menjalankan pekerjaannya menggunakan prinsip-prinsip Islami yang diantaranya meliputi kejujuran, amanah, kebersamaan, tidak mementingkan diri sendiri dan lainnya. Yang kedua itu bekerja dengan asas manfaat dan maslahat. Artinya sebagai seseorang yang menjalankan proses aktivitas tidak semata-mata mencari keuntungan untuk kekayaan, tetapi seberapa pentingnya manfaat keuntungan tersebut bagi orang banyak atau yang lainnya. Yang ketiga itu ada bekerja dengan mengoptimalkan kemampuan akal. Memiliki arti sebagai seseorang ketika bekerja adanya usaha yang optimal kemampuannya yang telah Allah berikan kepadanya, baik akal fisiknya ataupun profesinya. Yang keempat itu ada bekerja dengan penuh keyakinan dan optimistik. Di sini sebagai seseorang yang diusahakan sesuai dengan ajaran Islam sehingga hal itu tidak akan membuat hidupnya menjadi kesulitan. Yang kelima itu bekerja dengan mensyaratkan adanya sikap tawazun, yang artinya sebagai seseorang yang harus mensyaratkan adanya sikap tawazun atau keberimbangan antara dua kepentingan, yaitu kepentingan umum dan kepentingan khusus, yang dimana keduanya tidak dapat dianalisis secara hierarkis melainkan harus diingatkan sebagai satu kesatuan. Yang terakhir itu ada bekerja dengan memperhatikan unsur kehalalan dan menghindari unsur haram. Maksudnya, seseorang harus menghindari praktek pekerjaan yang mengandung unsur haram, antara lain keuangan mengandung riba, kebijakan yang tidak adil, pemasaran yang menipu, dan lainnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.